Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what Timnas Indonesia kian menjanjikan naturalisasi, regenerasi, dan asa menuju Piala Asia dan Dunia. Sukses Timnas Indonesia ada di tangan kita. Tunjukkan dukunganmu dengan like, komen, dan subscribe channel kita Garuda. Kemenangan atas Bahrain bukan hanya sekadar menjaga peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga memberikan dampak lebih luas bagi perkembangan sepak bola nasional. Salah satu efek terbesar adalah meningkatnya atensi para pemain keturunan terhadap Timnas Indonesia. PSSI terus bekerja keras untuk memastikan bahwa talenta-talenta diaspora ini bisa bergabung dan memberikan kontribusi nyata bagi Garuda. Salah satu nama yang sedang hangat diperbincangkan adalah Milano Jonathan. Baru-baru ini, ayahnya, Dennis Jonathan, berada di Jakarta dan mengejutkan banyak pihak dengan keputusannya untuk menjadi mualaf. Namun, yang membuat publik semakin penasaran adalah kehadiran Fardi Bahdim, seorang agen pemain, dalam proses tersebut. Jika kunjungannya hanya untuk kepentingan agama, mengapa harus ada agen? Spekulasi pun bermunculan bahwa Milano semakin dekat untuk membela Timnas Indonesia. Kemungkinan besar, Milano akan bergabung dengan Timnas pada bulan Juni mendatang, bersamaan dengan dua nama lain, yaitu Tristan Goijer dan Mauro Zelstra. Jika semua proses berjalan lancar, ketiganya bisa menjadi tambahan berharga bagi Timnas senior, sekaligus menjadi pilar utama untuk Timnas U23 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tristan Goijer, talenta masa depan yang semakin dekat. Menurut laporan media Belanda, Tristan Goijer semakin dekat untuk mengenakan seragam merah putih. Pemain muda berbakat ini sejatinya tidak menutup peluang untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun, saat ini ia masih dalam tahap pemulihan dari cedera ligamen yang cukup serius. Apalagi, ia baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak dari Ajax Amsterdam hingga tahun 2029, ia menandakan bahwa klub melihatnya sebagai prospek jangka panjang. Jika Indonesia gagal mendapatkan Ian Maatsen, Tristan bisa menjadi alternatif terbaik. Kemampuannya yang multifungsi dapat bermain sebagai wingback maupun winger agresif menjadikannya aset berharga bagi skuad Garuda. Dengan gaya bermain yang dinamis dan visi permainan yang tajam, kehadirannya akan memberikan opsi baru bagi pelatih dalam menyusun strategi. Mauro Zelstra harus bersabar, tetapi tetap berpotensi. Sementara itu, Mauro Zelstra masih harus bersabar karena proses administrasinya terus mengalami penundaan. Namun, hal ini tidak mengurangi potensi besarnya untuk memperkuat Indonesia. PSSI telah memproyeksikan Mauro sebagai bagian penting dari Timnas U23, bersama dengan Milano dan Tristan. Dengan kemampuan bermain di berbagai posisi, Mauro bisa menjadi sosok penting dalam skema permainan Timnas di kualifikasi Piala Asia U23. Di luar ketiga nama tersebut, ada juga Jaden Oosterwolde, yang kemungkinan baru bisa bergabung pada bulan Juni karena masih dalam tahap pemulihan dari cedera ACL. Jaden sendiri sudah berdiskusi dengan Alex Pastoor, pelatih di Belanda yang punya perhatian terhadap pemain keturunan Indonesia. Namun, prioritas utamanya saat ini adalah pulih sepenuhnya agar bisa kembali bermain dengan performa terbaiknya, membangun timnas yang lebih kuat, naturalisasi dan regenerasi. Terlepas dari hasil yang akan diraih Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kehadiran pemain keturunan ini tentu akan semakin memperkuat kedalaman skuad Garuda, terutama untuk jangka panjang. Jadwal kompetisi yang padat dan tuntutan di berbagai level membutuhkan regenerasi pemain yang berkelanjutan. Naturalisasi adalah salah satu solusi cepat, tetapi pembinaan pemain muda tetap menjadi kunci utama dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa PSSI harus tetap fokus pada pengembangan liga domestik. Kompetisi yang berkualitas akan melahirkan pemain-pemain berbakat yang siap bersaing di level internasional. Jika hanya mengandalkan pemain naturalisasi tanpa memperkuat pembinaan usia muda, maka Timnas Indonesia akan kesulitan untuk menjaga konsistensi dalam jangka panjang. Selain itu, keberhasilan pemain keturunan yang sudah bergabung dengan Timnas, seperti Elkan Bagot, harus menjadi contoh bagaimana proses integrasi mereka dapat memberikan dampak besar bagi tim. Elkan semakin mendapat kepercayaan di klubnya, Blackpool, dan terus menunjukkan performa yang mengesankan. Menatap masa depan, fokus pada kompetisi dan infrastruktur. Jika melihat tren saat ini, PSSI harus lebih agresif dalam meningkatkan kualitas liga dan infrastruktur sepak bola di Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan. Menatap masa depan, fokus pada kompetisi dan infrastruktur. Jika melihat tren saat ini,
PSSI harus lebih agresif dalam meningkatkan kualitas liga dan infrastruktur sepak bola di Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Meningkatkan kualitas kompetisi Liga 1 ke Liga 2. Membuat regulasi yang mendukung pengembangan pemain muda. Meningkatkan kualitas wasit dan standar kompetisi agar lebih kompetitif. Memperbaiki sistem pembinaan usia muda. Membangun lebih banyak akademi sepak bola yang dikelola secara profesional. Mengadopsi sistem pembinaan dari negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman. Memastikan naturalisasi berdampak positif. Memilih pemain yang benar-benar memiliki niat membela Indonesia. Memberikan kesempatan bagi pemain naturalisasi untuk beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Membangun infrastruktur sepak bola yang lebih baik. Meningkatkan fasilitas latihan timnas dan klub-klub lokal. Mengembangkan stadion berstandar FIFA agar bisa menjadi tuan rumah turnamen internasional. Dengan strategi yang tepat, timnas Indonesia bisa semakin kompetitif dan berprestasi di level Asia. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with